Bab 33 Meng Yiran juga menggunakan senjata tersembunyi. Meskipun Tang San tidak sabar untuk menyelamatkan Xiao Wu, dia masih belum kehilangan akal sehatnya. Dia tahu, dia harus pulih sampai tingkat tertentu sebelum dia bisa menyerap cincin roh di depannya. Sekarang, dia tidak punya waktu untuk peduli tentang kemungkinan bahaya lagi. Duduk di sana, dia menarik napas berat, mendapatkan sedikit istirahat yang sangat dibutuhkan, lalu berkultivasi untuk memulihkan beberapa kekuatan roh. Pada saat ini, hal yang paling dikhawatirkan Tang San terjadi. Saat cincin roh Man Face Demon Spider perlahan muncul di atas mayatnya, tiga tamu tak terduga keluar dari hutan. Meskipun itu bukan kasus yang paling berbahaya, binatang roh yang kuat, tetapi ketika Tang San melihat ketiga orang itu, dia tidak bisa menahan perasaan hatinya tenggelam. Dari tiga Master Roh, Tang San mengenali dua dari mereka. Keduanya adalah orang-orang yang baru saja pergi belum lama ini, nenek ular Cao Tianxiang dan gadis muda cantik Meng Yiran. Dan di samping mereka berdiri orang ketiga, seorang tetua yang tinggi dan kurus. Penatua tampak setidaknya lebih dari 70, dengan rambut perak seperti Cao Tianxiang. Di tangannya ada staf berkepala naga perak muda dengan panjang lebih dari 4 meter. Kepala tongkat naga itu seperti manusia hidup, tampak boros dan rumit. Wajah yang dipenuhi kerutan menunjukkan usianya. Pada dia luar biasa 8 cincin roh berosilasi naik dan turun perlahan. 2 kuning, 3 ungu, 3 hitam. Meskipun dilihat dari kualitas, dia hanya memiliki keunggulan cincin roh 1000 tahun di Zhao Huji, dia memiliki 8 cincin roh. Ini berarti dia berada di peringkat 80 dan di atas spirit Douluo. Tidak perlu bertanya, Tang San tahu siapa orang ini. Dia adalah suami nenek ular, kakek Meng Yiran, adipati naga Meng Su. Seluruh keluarga dari tiga akhirnya bersama-sama. Dragon Duke bahkan tidak perlu melepaskan kekuatan rohnya. Hanya dengan 8 cincin roh, Tang San merasa seperti dia tidak bisa bernapas. Bahkan jika Zhao Huji dan semua orang ada di sana, mereka akan tetap berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Keluarga ular naga yang tak tertandingi tidak memperhatikan budidaya Tang San pada awalnya. Perhatian mereka jatuh ke Man Face Demon Spider yang mati terlebih dahulu, dan seketika wajah mereka menjadi bengkok. Meng Yiran bahkan berteriak keras, "Tidak, bagaimana ini? Kenapa? Kenapa? Siapa? Siapa yang membunuh laba-laba iblisku?" Meng Yiran telah berubah menjadi pakaian hijau ketat dan tampak heroik, tapi Tang San tidak dalam mood untuk menghargai itu. Mendengar Meng Yiran, dia tidak bisa menahan senyum pahit dalam kegelapan. Bagaimana mungkin kebetulan bisa secepat itu? Beberapa hal mungkin tidak terjadi sepanjang hidup Anda, tetapi ketika takdir memutuskan untuk bermain dengan Anda, itu bisa terjadi 2 kali dalam waktu singkat. Tentu saja, Tang San tidak berharap keluarga tidak dapat menemukannya. Dengan kekuatan roh Duke Naga, dia hanya perlu sedikit memperhatikan untuk mendengar napas Tang San, atau bahkan detak jantungnya. Berlari jelas bukan pilihan, dan Tang San juga tidak berencana untuk lari. Pria sejati berani mengakui apa yang mereka lakukan. Aku membunuhnya. Saat ini, staminanya telah pulih sedikit. Sambil memegang pohon di sampingnya, dia berhasil berdiri. Suara Tang San langsung menarik keluarga ular naga yang tak tertandingi. Meng Yiran melihat Tang San yang tidak terawat. Awalnya dia tidak mengenalinya, tetapi kemudian air mata mulai mengalir di matanya. Kamu, lagi-lagi itu kamu. Tang San tersenyum masam, saya tidak tahu mengapa kebetulan seperti ini terjadi, tapi kali ini benar-benar saya lagi. Apakah laba-laba setan? Berwajah manusia ini juga mangsa Anda. Meng Yiran masih menatap Tang San, seluruh wajahnya menjadi merah padam, jelas sangat marah. Melihat Tang San, nenek ular juga mengerutkan kening, membisikkan sesuatu ke telinga Duke Naga. Tepat setelah itu, Tang San melihat mata Duke Naga. Dragon Duke tampak tua, tetapi matanya sangat cerah. Tang San belum pernah melihat mata yang begitu cerah. Dari tempat dia berdiri ke tempat Duke Naga berada, setidaknya ada 30 meter, tetapi Duke Naga membuatnya merasa seperti mereka hanya terpisah. Kamu adalah Tang San, Naga Duke Meng Su berkata dengan dingin. Suaranya terdengar sangat jelas, tidak seperti orang tua. Tang San mengangguk. Lalu tahukah kamu, untuk membunuh laba-laba setan berwajah manusia ini, kita sudah mengejar sepanjang hari. Jika bukan karena jaring laba-labanya yang mengganggu, itu pasti sudah menjadi cincin roh Yiran. Laba-laba setan berwajah manusia sangat langka,
karena tidak disambut oleh binatang roh lainnya. Bahkan di hutan besar bintang Dou ini, jarang terlihat, jauh lebih berharga daripada ular puncak ekor Phoenix. Wajah Tang San telah kehilangan semua warnanya, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dia dengan acuh tak acuh berkata, saya tahu semua yang Anda katakan. Tapi, saya harus membela diri. Jika laba-laba setan berwajah pria tiba-tiba muncul di depan saya, apakah Anda mengatakan saya harus diam dan membiarkannya membunuh saya? Meng Su mengerutkan kening, maksudmu, kamu membunuh sendiri laba-laba setan berwajah pria ini. Tang San mengangguk. Duke Naga dan Nenek Ular saling memandang, keduanya melihat keheranan di mata masing-masing. Meskipun Man-Face Demon Spider bukanlah binatang roh yang terlalu kuat, dalam kategori 1000 tahun, kekuatan serangannya pasti berperingkat sangat tinggi. Meskipun tidak memiliki jaring laba-laba, dengan kemampuan serangan dan pertahanannya, ia masih dibunuh oleh anak berusia 12 tahun di depan mereka. Bagaimana ini terjadi benar-benar di luar jangkauan pasangan tua itu. Kesan Nenek Ular tentang Tang San sudah tinggi, tetapi dia tidak bisa tidak meningkatkan kesannya lebih banyak lagi. Sebelumnya, ketika Meng Yiran kalah dari Tang San, dia tidak terlalu memikirkannya. Tapi sekarang dia sadar, cucunya bukanlah musuh yang pantas untuk anak ini. Staf berkepala naga Dragon Duke Meng Su menjentikkan ke atas, aliran kekuatan roh putih terlempar keluar dari pantat staf, membalik Man-Face Demon Spider. Dia segera melihat mata yang rusak itu, dan mau tidak mau dia mengangguk dalam pikirannya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Tang San melakukannya, dari fakta bahwa Tang San bisa menyerang kelemahan Man-Face Demon Spider ini, dia bisa mengetahui kemampuan anak itu untuk tetap tenang di depan musuh yang kuat. Melihat Tang San lagi, Meng Su tidak bisa tidak menunjukkan kekagumannya. Kakek, kamu harus berdiri di sisiku dalam hal ini. Bagaimanapun, Meng Yiran baru berusia 16 tahun. Melihat cincin roh kuat lainnya dicuri, terutama oleh orang yang sama, bagaimana mungkin dia bisa menahan amarahnya. Meng Su menepuk cucunya di kepalanya, memberi isyarat padanya untuk tidak khawatir. Menatap Tang San, dia berkata, Tang San, aku akan memberimu dua pilihan. Aku, Dragon Duke Meng Su, telah berkeliling dunia Spirit Master untuk waktu yang lama, dan aku bukannya tidak masuk akal. Laba-laba setan berwajah manusia, siapapun harus melindungi diri mereka sendiri, jadi membunuhnya adalah wajar. Tapi, 2 kali Anda menghentikan cucu perempuan saya untuk mendapatkan cincin roh tidak akan berakhir begitu saja. Tang San berusaha keras untuk memulihkan stamina dan kekuatan rohnya, sambil dengan ringan mengutak-atik kotak hitam panjang Qi di tangannya. Kotak hitam ini tidak hanya dapat dibakar sekali. Di seluruh kotak ada 48 anak panah, sehingga bisa ditembakkan 3 kali, tetapi setiap kali Anda perlu memasang kembali karet gelang. Dalam kehidupan Tang San sebelumnya, kotak hitam yang tidak terlalu mencolok ini sangat terkenal. Itu memiliki nama yang semua orang tahu dengan baik, Godly Zuge Crossbow. Kotak hitam persegi panjang memiliki 16 lubang di satu sisi, dan secara bersamaan bisa menembakkan 16 panah tanpa ekor. Dalam jarak 50 meter, itu bisa menembus emas dan batu, sangat kuat. Di masa lalu, Sekte Tang pernah membuat klan lain tidak senang. Ketika mereka mengirim orang ke klan mereka untuk bertarung, bahkan siswa sekte dalam pun tidak keluar. Dengan hanya 100 siswa sekte luar masing-masing memegang panah Dewa Zuge, mereka dengan mudah membantai semua musuh, tidak meninggalkan seorang pun yang hidup. Setelah itu, nama Godly Zuge Crossbow tersebar luas. Di antara semua senjata tersembunyi tipe mekanisme, selain Buddha Fury Tang Lotus teratas, jarum bunga pir hujan deras, bulu ekor peak, O, C, K dan yang langka lainnya, panah Dewa Zuge di tangan Tang San adalah yang terkuat. Tang San tentu saja tahu, panah Dewa Zuge tidak cukup untuk menjadi ancaman bagi Duke Naga atau Nenek Ular, tapi itu bukan sesuatu yang bisa diblokir oleh Meng Yiran. Dia sudah memikirkan semuanya. Jika mereka ingin mendorongnya terlalu banyak, dia selalu bisa menggunakan senjata tersembunyi ini untuk menjatuhkan seseorang bersamanya. Apa dua pilihan yang Anda berikan kepada saya, para tetua? Tang San bertanya dengan acuh tak acuh. Panah Dewa Zuge di tangannya hampir siap. Dia hanya perlu memperpanjang percakapan beberapa saat lagi sebelum dia memiliki kesempatan untuk bertarung sebelum dia mati. Belum lagi, dia masih memiliki banyak senjata tersembunyi lainnya. Jika mereka ingin membunuhnya, itu tidak akan mudah. Meng Su berkata, pilihan saya untuk Anda sangat sederhana. Pilihan pertama,
Anda bergabung dengan keluarga kami dan menjadi salah satu anggota keluarga kami. Karena Anda akan menjadi keluarga kami, fakta bahwa Anda menghentikan Yiran dari mendapatkan cincin roh, dan menyia-nyiakannya, cincin roh Man-Face Demon Spider yang berharga akan dimaafkan. Bergabung dengan keluarga. Kedengarannya sederhana, tetapi jika dia benar-benar bergabung, maka itu akan menjadi komitmen seumur hidup. Untuk guru roh manapun, saat mereka bergabung dengan keluarga, mereka tidak akan pernah bisa mengkhianati mereka. Mereka harus menjadi bagian dari keluarga. Segala sesuatu yang Anda lakukan setelah itu dalam hidup Anda akan dibatasi oleh keluarga itu. Tentu saja, Master Roh yang bergabung dengan keluarga besar diperlakukan dengan sangat baik. Tentu saja ada pengecualian, tetapi prasyaratnya adalah Anda harus kuat sampai tingkat tertentu. Dengan situasi Tang San saat ini, jika dia bergabung dengan sebuah keluarga, maka dia selamanya hanya akan menjadi orang dari keluarga itu. Meng Su menyukai bakat Tang San. Keajaiban seperti Tang San sangat langka. Tang San menggelengkan kepalanya, maaf, tetua. Saya terbiasa bebas, saya tidak suka dibatasi. Dan ada satu bagian dari apa yang Anda katakan itu salah. Meskipun laba-laba setan berwajah manusia dibunuh oleh saya, itu cincin roh tidak akan sia-sia. Jika bukan karena kamu muncul, aku mungkin sudah mulai menyerap cincin itu. Apa? Nenek ular Chow Tianxiang berteriak ketakutan, tatapannya pada Tang San segera menjadi aneh. Pada saat yang sama diam-diam menggunakan tangannya untuk menyentuh suaminya sekali. Ular naga yang tak tertandingi telah bersama selama beberapa dekade. Meng Su secara alami memahami arti istrinya. Tang San, tentu kamu juga mengerti, jika tanpa persetujuanku, tidak mungkin bagimu untuk menyerap cincin roh Man-Face Demon Spider ini. Meng Su berbicara dengan acuh tak acuh. Meskipun nada suaranya tidak jauh berbeda, niat membunuh yang terungkap secara samar masih sangat meningkatkan tekanan pada Tang San. Tang San berkata, jika seperti itu, cincin roh Man-Face Demon Spider ini benar-benar akan sia-sia. Meng Su berkata, bagi kami, cincin roh yang begitu bagus, bahkan jika itu sia-sia, kami masih tidak akan dengan mudah memberikannya kepada orang luar untuk diserap. Di alam guru roh ini sendiri sudah merupakan semacam aturan tidak tertulis. Jika Anda bergabung dengan klan saya tidak hanya akan membiarkan Anda menyerap cincin roh ini, tetapi masih dapat melindungi Anda. Bagaimana? Dengan posisi Duke Naga, 2 kali mengundang Tang San berturut-turut, sudah bisa dianggap baik hati, dia dan nenek ular benar-benar terpesona dengan bakat Tang San. Lagi pula anak ini sekarang masih muda, prospek masa depannya pada dasarnya tidak terukur. Tang San tiba-tiba angkat bicara, membuatku bergabung dengan keluargamu masih bukan tidak mungkin. Tapi, kamu harus berjanji padaku satu hal. Alis Meng Su berkerut, syarat apa yang memenuhi syarat untuk Anda berikan kepada kami sekarang? Chow Tianxiang sekali lagi menyentuh suaminya sekali, berebut untuk mengatakan, kondisi apa, katakan. Di mata Tang San menunjukkan ekspresi sedih, sebelumnya kami menemukan binatang roh yang tangguh, itu menyambar teman saya. Jika 2 senior dapat membantu saya mengambil teman saya berjanji untuk bergabung dengan klan Anda. Jika teman saya mati, lalu saya meminta 2 senior untuk membantu saya membalas dendam. Hanya membunuh binatang roh. Meng Su agak terkejut melihat Tang San. Pikiran Chow Tianxiang sedikit lebih berhati-hati daripada suaminya, apakah Zhao Wuji tidak bersamamu? Jangan bilang bahwa dia juga tidak bisa menghentikan binatang roh itu. Tang San mengangguk. Meng Su mendengus menghina, Zhao Wuji tidak bisa mengalahkannya bukan berarti aku juga tidak akan bisa. Jangankan kita bersama, di hutan besar Stardow ini, apakah ada jenis makhluk roh yang mampu bersaing dengan kita? Tang San, binatang roh macam apa itu? Tang San dengan bersemangat berkata, ini adalah kera raksasa Titan. Ini kira-kira di atas tingkat 10.000 tahun. Meng Su adalah master roh tingkat tertinggi yang pernah dia temui, jika dia setuju untuk bertindak menyelamatkan Xiao Wu, maka tentu saja itu akan jauh lebih mudah daripada dia menyelamatkan Xiao Wu. Bagaimana mungkin Tang San setuju untuk membiarkan kesempatan seperti ini berlalu begitu saja? Tetapi, ketika suami istri ular naga yang tak tertandingi mendengar 3 kata, kera raksasa Titan, keduanya secara bersamaan menegang sekaligus. Penghinaan yang kuat di mata Meng Su memudar. Dengan ekspresi yang agak canggung, Chow Tianxiang mengerutkan kening lebih besar, menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, kata-katanya membuat Tang San sangat kecewa. Itu tidak mungkin bagi kita.
Dengan kekuatan dua senior, jangan bilang masih tidak mungkin berurusan dengan kera raksasa Titan itu. Tang San dengan bersemangat berkata, Meng Su membentak, apa yang Anda mengerti? Kera raksasa Titan adalah jenis kuno yang berbeda, kekuatan besar, apalagi kita, bahkan gelar Douluo tidak akan berani berbicara tentang memperoleh kemenangan. Lebih jauh lagi, menurut apa yang saya tahu, di hutan besar Stardew ini hanya ada satu kera raksasa Titan. Usia budidayanya tidak bisa sesederhana 10.000 tahun, sampai hari ini setidaknya telah melampaui 60.000 tahun budidaya. Ini benar-benar penguasa hutan ini. Selain itu, kera raksasa Titan masih memiliki kakak laki-laki yang bahkan lebih menakutkan. Kecuali jika itu adalah gelar Douluo dari kedua kerajaan besar yang berkumpul di sini, jika tidak, siapa yang berani berbicara tentang membunuh mereka? Cao Tianxiang berkata kepada Meng Su, Kojer tua, kita juga harus segera pergi. Tidak menyangka kera raksasa Titan muncul di pinggiran sekarang. Ini bukan pertanda baik. Namun, tampaknya suasana hatinya sedang tidak baik, tidak buruk, bahkan tanpa membantai Spirit Masters. Kalau tidak, Tang San anak ini juga tidak bisa bertahan hidup di hadapan kita. Ular naga yang tak tertandingi dengan jelas memahami hutan besar bintang Dou ini bahkan lebih dari Zhao Wuji. Tang San juga tahu dengan statusnya pada dasarnya tidak mungkin untuk menipu mereka. Tapi, kata-kata Meng Su juga membuatnya mendekati keputusasaan. Perkiraannya tentang kera raksasa Titan sangat tinggi, tetapi mendengar apa yang diketahui Meng Su, perkiraannya masih belum mencukupi. Kera raksasa Titan itu dibandingkan dengan imajinasinya bahkan lebih tangguh. Lebih jauh lagi, secara tak terduga masih memiliki dibandingkan dengan itu masih lebih sulit untuk berurusan dengan saudara, membutuhkan semua gelar Douluo memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Bagaimana ini tidak bisa setara dengan memberikan Xiao Wu hukuman mati? Saat ini Tang San tidak mengerti mengapa binatang roh yang tangguh seperti itu tiba-tiba muncul di pinggiran hutan besar Stardew. Mengenai dia yang tidak mampu menghadapi kera raksasa Titan, Adipati Naga Meng Su tampak agak kesal. Nak, jangan salahkan kera raksasa Titan untuk mengolok-olok saya. Saya tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu dengan Anda. Jika Anda bergabung dengan keluarga saya akan membantu Anda menyerap cincin roh ini. Jika tidak, Anda hanya dapat memilih opsi kedua, tinggalkan satu tangan sebagai kompensasi untuk cucu perempuan saya dan Anda dapat pergi. Tang San sadar dari kesedihannya, mengangkat kepalanya ke arah suami dan istri ular naga yang tak tertandingi. Dia sangat tahu, perbedaan antara dia dan pihak lain benar-benar terlalu jauh, bahkan tanpa berbicara tentang senioritas pihak lain. Tetapi pada saat ini, dalam kekeras-kepalaan hatinya telah meningkat, dia juga tidak mau berkompromi pada saat ini. Perlahan mengangkat Suge Soul Crossbow, karena kamu tidak dapat membantuku mencapai keinginanku untuk mengembalikan Xiao Wu, aku secara alami juga tidak dapat bergabung dengan klanmu. Jika kamu menginginkan lenganku, kamu datang dan mengambilnya. Meskipun kekuatan rohnya belum pulih, Tang San sudah mendapatkan kembali sedikit kekuatan fisiknya. Setidaknya meluncurkan senjata tersembunyi tipe mekanisme tidak masalah. Meng Su tidak mengharapkan Grandmaster Roh kecil untuk berani tidak mematuhinya, tongkat kepala naga di tangannya menginjak tanah, mengeluarkan gemuruh seperti gempa bumi. Jika Tang San tidak menyandarkan punggungnya ke pohon, mungkin dia akan melakukannya, langsung telah runtuh dari kekuatan roh yang kuat. Karena kamu ingin mati, aku akan membiarkanmu mencapainya. Mata Meng Su dipenuhi dengan niat membunuh, karena anak muda berbakat seperti itu tidak bisa berguna baginya, maka, itu juga tidak perlu baginya untuk tinggal di dunia ini. Pada saat Dragon Duke bersiap untuk meluncurkan serangannya, tiba-tiba, suara serak yang dalam bergema. Duke Naga Senior, jangan terlalu ketat. Sederet siluet dengan cepat tiba, di depan, adalah Raja Zhao Wuji yang tak bergerak, di belakang Zhao Wuji, para siswa Shrek dengan cepat tiba, masing-masing dan setiap orang tampak agak lelah. Untuk mencari jejak Tang San, mereka selama ini tidak beristirahat. Sebelumnya teriakan keras Man-Face Demon Spider yang telah menarik suami dan istri ular naga tak tertandingi yang mengejar di sekitarnya, juga memberi mereka arahan. Namun karena terlalu jauh, mereka tidak bisa langsung menemukannya. Tongkat Dragon Duke yang menghantam tanah akhirnya sekali lagi menunjukkan jalan kepada mereka, dan Zhao Wuji membawa kelompok itu untuk bergegas mendekat. Melihat rekan-rekannya tiba, pikiran Tang San segera sedikit rileks, tubuh dalam sekejap hampir jatuh. Untungnya Dai Mubai dengan cepat mencapai sisinya dan mendukungnya, cukup untuk mencegahnya jatuh. Dalam pertarungan dengan Titan raksasa ape Tang San lukanya tidak ringan,
Meskipun dia telah memakan sosis pemulihan, dia masih belum sembuh sepenuhnya, menambah konsumsi perjalanan yang terburu-buru, serta pertempuran akal dan keberanian saat berhadapan dengan Man-Face Demon Spider, bisa dikatakan kekuatan roh dan kekuatan fisiknya benar-benar terkuras. Jika dia bukan karena dukungan tekadnya, dia mungkin sudah lama runtuh. Oscar juga buru-buru berlari, langsung menyerahkan 2 sosis segar kepada Tang San untuk dimakan. Kehangatan sosis pemulihan menyebar di dada dan perut, Tang San segera merasa jauh lebih nyaman. Seiring dengan Oscar yang maju ke alam Spirit Elder, efek dari recovery sausage-nya juga sedikit meningkat, meskipun dengan 2 di perutnya, pemulihan kekuatan roh tidak menumpuk, mengenai pemulihan kekuatan fisik, dukungannya akan jauh lebih besar daripada dengan 1. Saat melihat Zhao Wuji muncul, ekspresi wajah naga Duke Meng Su tidak berubah sama sekali. Pasangan suami dan istri ular naga yang tak tertandingi keduanya ada di sana, tentu saja tidak akan takut pada Zhao Wuji sendirian. Melihat tongkat kepala naga di tangan Meng Su, Zhao Wuji juga diam-diam menggerutu, terutama 8 cincin roh itu, memiliki efek yang sangat mengejutkan baginya. Sebelum dia menggunakan spirit avatar sekali, saat ini dia hanya memiliki 50% dari kondisi puncaknya. Apalagi Meng Su, bahkan jika itu hanya nenek ular Xiao Tianxiang, dia masih tidak akan bisa menanganinya. Ini pasti Duke Naga Senior, suatu kehormatan bagi generasi junior Zhao Wuji untuk bertemu denganmu. Apa yang disebut, tangan yang terulur tidak akan membuat wajah tersenyum, Meng Su melirik Zhao Wuji. Raja cerah yang tidak bergerak, tidak perlu berdiri di atas upacara. Apakah kamu tidak mengajar muridmu? Tidak ada yang menggertak keluarga Meng kami. Tidak puas dengan ular puncak ekor Phoenix, muridmu juga membunuh mangsa cucuku. Laba-laba setan berwajah manusia, seharusnya kamu tidak memberiku penjelasan. Zhao Wuji berkata, Senior, saya melihat ada kesalahpahaman. Selain itu, meskipun saya adalah guru anak-anak ini, Tang San tidak dapat dianggap sebagai murid saya, tuannya adalah orang lain, saya tidak berani mengambil pujian. Meng Su tampak kosong sesaat, di dalam hatinya diam-diam gemetar. Berpikir pada dirinya sendiri, anak muda yang disebut kekuatan Tang San ini sangat mencengangkan, maka bukankah tuannya akan? Zhao Wuji agak cerdik, segera melihat ekspresi ragu-ragu di wajah Meng Su, dengan cepat berkata, Senior Duke Naga, apakah mungkin untuk berbicara selangkah lagi? Alis Meng Su merajut dengan cermat, tetapi masih mengangguk sekali. Saat ini dia memegang keuntungan luar biasa, tentu saja dia tidak akan takut dengan plot apapun dari Zhao Wuji. Tongkat kepala naga menyodok tanah, sudah membawanya sejauh 20 meter. Zhao Wuji buru-buru mengikuti, mengatakan sesuatu kepada Dragon Duke dengan suara rendah. Hanya di awal wajah Meng Su menunjukkan ekspresi yang sangat heran, secara bertahap, kulitnya tampak agak tidak sedap dipandang. Ekspresi Zhao Wuji sebaliknya sangat tenang dan sopan, dalam beberapa saat, keduanya telah menyelesaikan percakapan mereka. Meng Su berjalan kembali ke istri dan cucunya, mengucapkan beberapa kalimat kepada nenek. Ular dengan suara rendah, nenek ular menunjukkan ekspresi yang sama herannya, ketika tatapan pasangan suami istri tua itu sekali lagi beralih ke Tang San, mereka sudah menjadi agak berbeda. Tapi semua ini, secara alami juga jatuh ke mata Tang San. Apa yang dikatakan Guru Zhao kepada mereka? Apakah dia memberitahu mereka bahwa dia adalah murid Grandmaster? Tapi, meskipun Grandmaster sangat berpengetahuan tentang roh, kekuatannya sendiri tidak luar biasa, tampaknya tidak cukup untuk mengalahkan ular naga yang tak tertandingi. Seperti yang diharapkan, Meng Su berkata, jadi dia adalah murid Grandmaster. Tidak menyangka teori Grandmaster akhirnya memiliki kesempatan untuk menjadi kenyataan. Hari ini karena Grandmaster, saya akan membiarkan Anda pergi sekali. Namun, ingat nak, jika hal serupa terjadi sekali lagi, aku tidak peduli siapa tuanmu. Kita pergi. Selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi. Kakek. Meng Yiran memandang kakek dan neneknya yang akan pergi, segera khawatir. Kakek, 2 kali dia merampok binatang rohku, maukah kamu membiarkan ini terjadi? Meng Su dengan agak tak berdaya menatap cucunya, berkata, lalu apa yang masih kamu inginkan? Kakek sudah sangat tua, kita tidak bisa membiarkan yang tua mengambil keuntungan yang tidak adil dari yang muda. Lebih baik biarkan saja. Meng Yiran dengan keras menatap kakeknya, tidak, saya tidak bisa membiarkannya seperti ini. Jika saya tidak dapat memilikinya, maka saya benar-benar tidak dapat membiarkan dia memilikinya.
Karena Anda tidak mau bertindak atas nama saya, maka saya akan melakukannya sendiri. Tang San, jika Anda seorang pria, adakan kontes lain dengan saya. Tang San mengerutkan kening, kamu masih ingin bersaing denganku. Apakah kamu lupa bahwa kamu sudah kalah dariku? Sosis Oscar memang istimewa, dalam waktu singkat, kekuatan roh Tang San sudah pulih menjadi 3/10, kekuatan fisiknya telah kembali lebih substansial, kulitnya sudah menjadi jauh lebih tampan. Meng Yiran mengangguk tegas, ya, aku harus melawanmu lagi. Jangan berpikir karena kamu menang terakhir kali kamu bisa mengalahkanku lagi. Aku juga tidak akan memanfaatkan kekuatan rohmu yang saat ini kurang. Kita akan bertarung dengan cara lain. Anda telah 2 kali merampok saya dari binatang roh, jadi isi kontes ini harus menjadi keputusan saya. Tang San menarik napas dalam-dalam. Merasa kondisi internalnya sudah sangat membaik, dia tanpa tergesa-gesa berjalan ke depan, apa taruhannya? Jika hanya Meng Yiran, dia memiliki kepastian yang sangat besar, meskipun kekuatan rohnya kurang, dia masih bisa menggunakan senjata tersembunyi untuk melawannya. Panah Dewa Zuge di tangannya sudah menjadi mekanisme kedudukan tertinggi, meskipun dia tahu sekarang setelah kompromi dengan ular naga yang tak tertandingi dia tidak bisa membunuh Meng Yiran, dia masih bisa mengandalkan senjata tersembunyi dalam banyak cara untuk dapat mengambilnya, menghilangkan kemampuan Meng Yiran untuk bertarung. Meng Yiran dengan penuh kebencian memelototi Tang San, mengatakan, jika saya menang, Anda tidak dapat menyerap cincin roh laba-laba setan berwajah pria ini. Jika Anda menang, itu adalah milik Anda secara alami. Mengenai cincin roh Man-Face Demon Spider, Tang San bisa dikatakan bertekad untuk menang. Hanya dengan mendapatkannya, dia akan dapat dengan cepat memulihkan kekuatan fisiknya untuk mencari Xiao Wu. Baiklah, apa yang kita lawan? Suami dan istri ular naga yang tak tertandingi saat ini tidak terburu-buru untuk pergi, berdiri di samping tanpa menyela, mendukung cucu perempuan mereka. Kedua suami istri itu sesekali menggumamkan beberapa kalimat dengan isi yang tidak diketahui. Di sisi Akademi Shrek, Zhao Wuji mengerutkan alisnya, dia tidak mengira kali ini Meng Yiran akan menjadi cabang baru yang tumbuh dari simpul. Untuk membuat Dragon Duke melepaskan Tang San, dia sudah memberitahu Meng Su beberapa rahasia. Jika tidak, dengan tirani ular naga yang tak tertandingi, bagaimana mereka bisa pergi dengan begitu mudah? Meng Yiran baru saja akan berbicara, ketika sebelumnya di sisi Tang San, Oscar bergegas untuk berbicara. Tunggu sebentar, ini tidak adil. Semua orang memandang Oscar, Oscar berjalan ke sisi Tang San, berbicara terus terang dengan keyakinan. Laba-laba setan berwajah pria ini jelas dibunuh oleh Tang San. Bahkan jika kamu sebelumnya melukainya, itu masih bisa dianggap sebagai satu orang yang membunuh setengah. Saat ini juga hanya Tang San yang mampu menyerap cincin roh ini. Taruhanmu ini jelas tidak adil. Udara buruk berkedip di mata Meng Yiran, lalu apa yang kamu inginkan? Oscar tersenyum muram, berkata, bukan itu yang aku inginkan. Jika kamu kalah, kamu secara alami tidak dapat menghalangi Tang San menyerap cincin roh ini. Secara bersamaan, bukankah kamu juga harus membayar sedikit? Apa yang kami minta tidak banyak, di saat itu, kamu hanya perlu mencium Tang San sekali. Ao kecil, Zhao Wujiger, O-A-N-E-D, dia tidak ingin ular naga yang tak tertandingi menjadi marah sekali lagi. Tapi yang mengejutkan Zhao Wuji adalah, naga Duke Meng Su tiba-tiba angkat bicara, bagus. Sudah diputuskan, orang muda harus selalu memiliki sedikit semangat. Saat berbicara, di wajah naga Duke untuk pertama kalinya mengungkapkan ekspresi tersenyum, dan di sisinya wajah nenek ular sedikit memerah. Oscar tidak tahu bahwa lamarannya ini membuat ular naga yang tak tertandingi sebelum mereka mengingat adegan dari masa muda mereka. Pada saat itu, ketika naga Duke Meng Su pertama kali bertemu dengan nenek ular Cao Tianxiang, itu dengan taruhan dia mendapatkan perusahaan Cao Tianxiang. Akhirnya pada akhirnya berjalan bersama mereka diakui masih memiliki segala macam rejeki. Tapi awalnya membuat taruhan itu memainkan peran penting. Pada saat itu, kondisi yang diajukan Meng Su secara tak terduga persis sama dengan apa yang dikatakan Oscar sekarang. Di mata naga Duke dan ular nenek, meskipun penampilan Tang San agak umum, jauh dari bisa dibandingkan dengan Dai Mubai, baik bakatnya dan apa yang baru saja dikatakan Zhao Wuji kepada Meng Su, membuat mereka terlihat sangat baik pada anak ini. Mengenai masa depan cucunya, suami istri tua ini sudah merencanakan dengan matang. Mereka juga ingin melihat, dalam kondisi seperti ini,
apakah Tang San dapat sekali lagi menjadi yang terbaik untuk cucu perempuan mereka? Mengenai keputusan kakek, Meng Yiran tidak bisa membantu tetapi agak heran, tetapi dia tidak menolak, karena dia memiliki keyakinan mutlak pada metode pertempuran yang akan dia usulkan. Tang San hanya tidak sabar untuk mendapatkan cincin roh dan tidak peduli dengan hal-hal lain, toh taruhan ini tidak membahayakannya. Mengangkat tangannya ke arah Meng Yiran, dia membuat isyarat mengundang. Dengan tegas memelototi Tang San, Meng Yiran baru saja mengangkat tangan kanannya. Di pergelangan tangannya yang sempurna sebuah cincin giok putih yang lembut berkelap-kelip dengan kilau samar, dalam sekejap cahaya, sebuah tas kain panjang telah muncul di tangannya. Jelas, cincin itu juga merupakan alat roh. Panjang tas kain itu sekitar 2 ci atau lebih, lebarnya kira-kira setengah ci. Meng Yiran memisahkan tangannya, kain itu sudah terbelah menjadi 2 bagian, dan ketika dia membalikkan kain itu, semua orang dengan jelas melihat bahwa pada kain itu tergantung banyak bilah pendek yang bentuknya dan ukurannya sama. Pisau pendek tidak memiliki penjaga tangan, untuk tatapan profesional Tang San, itu jelas pisau lempar. Hanya pisau lempar di tangan Meng Yiran yang agak sederhana dan kasar, selain dari 2 alur darah, mereka tidak memiliki karakteristik khusus. Gagang pisau panjangnya sekitar 3 cun, bilahnya 5 cun. Bahannya cukup bagus, berkedip-kedip dengan cahaya redup. Saya memiliki 36 pisau pembelah roh di sini. Anda dan saya masing-masing akan memiliki 18. Nanti saya akan meminta kakek menggoyang pohon 20 meter jauhnya, membuat daun-daun berjatuhan. Anda dan saya akan bertindak pada saat yang sama, melemparkan pisau pembelah roh. Yang paling banyak menusuk daun pohon menang, tapi berapapun banyak daun yang terkena, Spirit Cleaving Knife pada akhirnya harus menempel di batang pohon. Spirit Cleaving Knife yang tidak mengenai pohon tidak dihitung di final skor. Meng Yiran dengan percaya diri menyatakan metode kompetisinya. Setelah dia selesai mengucapkan kalimat terakhir, dia menemukan kelompok Akademi Shrek sebelum dia menjadi agak aneh. Raja cerah yang tidak bergerak menatap matanya yang lebar, berkedip tanpa henti. 2 murid di Evil Eyes White Tiger Dai Mubai sebenarnya untuk sesaat menjadi murid tunggal. Oscar menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya yang terbuka lebar. Ma Hongjun terhuyung-huyung, hampir jatuh ke tanah. Dinginnya es di wajah cantik Zhu Zuqing mundur, hanya menyisakan ekspresi terkejut. Ning Rongrong terkikik, tertawa terbahak-bahak. Tapi Tang San bertatap muka dengan Meng Yiran, di wajahnya ada ekspresi seperti senyuman namun bukan senyuman. Sejak Xiao Wu diculik oleh kera raksasa Titan, ini masih pertama kalinya ekspresinya santai, bahkan memutar pergelangan tangannya, mengembalikan panah Dewa Zuge ke 24 jembatan cahaya bulan di pinggangnya. Apakah kalian semua bodoh? Atau tidak berani menerima tantangan? Meng Yiran melihat ekspresi semua orang di sisi Akademi Shrek, dengan semacam perasaan mengejek, segera berkata dengan marah kepada lawannya. Oscar menggunakan tangannya untuk menutup mulutnya yang terbuka lebar, menahan tawa sambil berkata, bagaimana kami tidak bisa menerima tantangan ini? Metode kompetisi Anda sangat bagus, benar-benar sangat bagus. Saat ini dia sudah memikirkan di mana di Tang San dia harus membuat ciuman Meng Yiran. Membandingkan senjata tersembunyi dengan murid Sekte Tang, memang sangat bagus. Saat ini, bahkan wajah Zhao Wuji menunjukkan ekspresi tersenyum. Meng Yiran secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan semua orang, menatap Tang San, apakah kamu tidak beristirahat lagi, aku tidak bisa dikatakan menggertakmu. Tang San secara alami tidak licik seperti Oscar, menggelengkan kepalanya tanpa daya, berkata, tidak apa-apa selama kamu nanti tidak mengatakan aku menggertakmu. Bisakah kita mulai? Jika kontes adalah sesuatu yang lain, Tang San mungkin benar-benar harus memulihkan momen lain. Tetapi Meng Yiran mengusulkan untuk membandingkan senjata tersembunyi dengan dia yang telah mengembangkan teknik rahasia pengetahuan rahasia senjata tersembunyi Tang Sekte sejak kecil. Apalagi kekuatan roh yang sudah agak pulih, bahkan jika dia saat ini tidak memiliki jejak kekuatan roh, Tang San masih akan percaya tidak mungkin dia bisa kalah dari Meng Yiran. Meng Yiran melemparkan salah satu tas kain di tangannya ke Tang San, saat ini dia masih penuh percaya diri. Menunjuk pohon besar yang jaraknya kira-kira 20 meter, sambil berkata, kami akan menggunakannya sebagai target. Tang San menembak melirik pohon itu, berkata, baik. Pegangan pisau pembelah roh di tas kain di tangan Meng Yiran semuanya diikat dengan pita sutra merah, yang di tangan Tang San semuanya diikat dengan sutra biru. Tidak perlu khawatir untuk mencampurnya. Meng Yiran tidak bisa melihat ekspresi pada siswa Akademi Shrek,
Tapi bagaimana mungkin Meng Su dan istrinya tidak melihat dengan jelas? Tapi apa yang tidak mereka pahami di dalam hati mereka, adalah mengapa orang-orang Akademi Shrek ini terlihat seperti sudah memegang kemenangan tertentu. Meng Yiran sejak kecil menyukai segala jenis senjata, terutama senjata pendek, 36 pisau pembelah roh ini. Naga Duke Meng Su setelah berpikir dengan hati-hati secara khusus menemukan seseorang untuk membuatnya. Meng Yiran sangat menyukai pisau lempar ini. Sering berlatih. Dalam jarak 30 meter dia bisa mencapai target 100%. Tentu saja, dia hanya bisa melempar 18 pisau dalam waktu singkat. Pembatasan kontes yang diusulkannya hanya pada batasnya.